mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Aktivis Kontras Andre Yunus hingga kini masih menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi yang dialaminya menimbulkan luka bakar serius termasuk komplikasi pada mata kanan. Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa berlangsung singkat. Berdasarkan keterangan tim medis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, tepatnya pada Kamis 26 Maret 2026, proses penyembuhan total diperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komisioner Komnas HAM lainnya, yakni Pramono Ubay Tantowi, yang menyebut kondisi mata kanan Andri masih dalam pemantauan intensif. Menurutnya, tim medis terus melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah kerusakan lebih parah. RSCM sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempertahankan integritas pola mata kanan serta mengendalikan peradangan. Sementara itu, Yoga Nara, manajer hukum dan humas RSCM menjelaskan bahwa tim medis melakukan debridement cangkok kulit dan operasi terpadu yang melibatkan dokter mata serta bedah plastik. Dalam operasi pada Rabu 25 Maret, tim medis melakukan pemindahan jaringan, pemasangan membran amnion, serta penjahitan sementara kelopak mata kanan untuk melindungi kornea yang mengalami penipisan. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Sabtu 28 Maret 2026. Yoga menambahkan tim medis menemukan adanya iskemia atau kekurangan aliran darah pada bagian bawah sklera mata kanan sekitar 40%. Kondisi ini menyebabkan penipisan jaringan sehingga diperlukan tindakan tambahan untuk menjaga stabilitas mata. Sebagai informasi, Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya pada Kamis 12 Maret 2026. Kasus ini menyeret 4 prajurit TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang bertugas di detasmen markas Bais TNI dan keempatnya kini ditahan di Puspom TNI. Imbas dari skandal tersebut, Letjen Yudi Abdi Mantio memutuskan melepas jabatannya sebagai Kepala Bais. Pada hari ini, kami dari Komnas HAM, kami ada 3 komisioner, 1 Ibu Anis Hidayah Ketua, saya Pramono Ubay Tantowi, komisioner mediasi, dan Pak Saurlin Siagian, komisioner pemantauan dan penyelidikan. Hari ini kami menjadwalkan dan tadi sudah bertemu pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami bertemu dengan pimpinan RSCM dan beberapa anggota tim dokter yang menangani saudara AY. Ya, kami hari ini meminta keterangan informasi terkait dengan kondisi saudara AY sejak dari awal masuk rumah sakit sampai penanganan terakhir. Ya. Kita ingin mendapatkan bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil oleh tim dokter dari sejak awal sampai terakhir dan rencana penanganan ke depan akan seperti apa. Ya, jadi itu yang terutama kita gali. Lalu yang kedua, kita juga menggali informasi terkait dengan beberapa dampak, gitu ya, dampak dari cairan yang disiramkan itu terhadap saudara AY, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang, mungkin dari sisi fisik maupun psikis yang mungkin dialami oleh saudara AY. Nah, itu beberapa hal yang kita gali pada hari ini dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kira-kira demikian. Bu Anis, kalau mau ingin ditambahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi siang hari ini memang kami mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain.
informasinya sangat mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dampak medis dan juga dampak psikologis akibat peristiwa penyiraman air keras yang diberikan kepada saudara AY. Tentu informasi ini menjadi sangat dibutuhkan oleh Komnas HAM untuk kemudian nanti kami lakukan analisis ya dari temuan-temuan yang fakta-fakta yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, dan penjelasan secara jangka panjang juga kami dapatkan, dan ini sangat penting untuk bahan analisis kami ke depan untuk kemudian nantinya menyusun satu rekomendasi terkait dengan kasus ini. Saya kira itu soal materi tentu kami tidak bisa menyampaikan, nanti kami akan sampaikan secara terpisah ketika Komnas HAM sudah menyusun satu rekomendasi. Mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Aktivis Kontras Andre Yunus hingga kini masih menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi yang dialaminya menimbulkan luka bakar serius termasuk komplikasi pada mata kanan. Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa berlangsung singkat. Berdasarkan keterangan tim medis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, tepatnya pada Kamis 26 Maret 2026, proses penyembuhan total diperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komisioner Komnas HAM lainnya, yakni Pramono Ubay Tantowi,
yang menyebut kondisi mata kanan Andri masih dalam pemantauan intensif. Menurutnya, tim medis terus melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah kerusakan lebih parah. RSCM sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempertahankan integritas bola mata kanan serta mengendalikan peradangan. Sementara itu, Yoga Nara, manajer hukum dan humas RSCM menjelaskan bahwa tim medis melakukan debridement cangkok kulit dan operasi terpadu yang melibatkan dokter mata serta bedah plastik. Dalam operasi pada Rabu 25 Maret, tim medis melakukan pemindahan jaringan, pemasangan membran amnion, serta penjahitan sementara kelopak mata kanan untuk melindungi kornea yang mengalami penipisan. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Sabtu 28 Maret 2026. Yoga menambahkan tim medis menemukan adanya iskemia atau kekurangan aliran darah pada bagian bawah sklera mata kanan sekitar 40%. Kondisi ini menyebabkan penipisan jaringan sehingga diperlukan tindakan tambahan untuk menjaga stabilitas mata. Sebagai informasi, Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya pada Kamis 12 Maret 2026. Kasus ini menyeret 4 prajurit TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang bertugas di detasmen markas Bais TNI dan keempatnya kini ditahan di Puspom TNI. Imbas dari skandal tersebut, Letjen Yudi Abdi Mantio memutuskan melepas jabatannya sebagai Kepala Bais. Pada hari ini, kami dari Komnas HAM, kami ada 3 komisioner, 1 Ibu Anis Hidayah Ketua, saya Pramono Betantawi, Komisioner Mediasi, dan Pak Taurlin Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan. Hari ini kami menjadwalkan dan tadi sudah bertemu pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami bertemu dengan pimpinan RSCM dan beberapa anggota tim dokter yang menangani saudara AY. Ya, kami hari ini meminta keterangan informasi terkait dengan kondisi saudara AY sejak dari awal masuk rumah sakit sampai penanganan terakhir. Ya. Kita ingin mendapatkan bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil oleh tim dokter dari sejak awal sampai terakhir dan rencana penanganan ke depan akan seperti apa. Ya, jadi itu yang terutama kita gali. Lalu yang kedua, kita juga menggali informasi terkait dengan seberapa dampak, gitu ya, dampak dari cairan yang disiramkan itu terhadap saudara AY, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang, mungkin dari sisi fisik maupun psikis yang mungkin dialami oleh saudara AY. Nah, itu beberapa hal yang kita gali pada hari ini dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kira-kira demikian. Bu Anis, kalau mau ingin ditambahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi siang hari ini memang kami mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Informasinya sangat mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dampak medis dan juga dampak psikologis akibat peristiwa penyiraman air keras yang diberikan kepada saudara AY. Tentu informasi ini menjadi sangat dibutuhkan oleh Komnas HAM untuk kemudian nanti kami lakukan analisis ya dari teman-teman yang fakta-fakta yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, dan penjelasan secara jangka panjang juga kami dapatkan, dan ini sangat penting untuk bahan analisis kami ke depan untuk kemudian nantinya menyusun satu rekomendasi terkait dengan kasus ini. Saya kira itu soal materi tentu kami tidak bisa menyampaikan, nanti kami akan sampaikan secara terpisah ketika Komnas HAM sudah menyusun satu rekomendasi.
dari pihak rumah sakit RSCM diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Aktivis Kontras Andre Yunus hingga kini masih menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi yang dialaminya menimbulkan luka bakar serius termasuk komplikasi pada mata kanan. Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa berlangsung singkat. Berdasarkan keterangan tim medis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, tepatnya pada Kamis 26 Maret 2026, proses penyembuhan total diperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komisioner Komnas HAM lainnya, yakni Pramono Ubay Tantowi, yang menyebut kondisi mata kanan Andri masih dalam pemantauan intensif. Menurutnya, tim medis terus melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah kerusakan lebih parah. RSCM sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempertahankan integritas pola mata kanan serta mengendalikan peradangan. Sementara itu, Yoga Nara, manajer hukum dan humas RSCM menjelaskan bahwa tim medis melakukan debridement cangkok kulit dan operasi terpadu yang melibatkan dokter mata serta bedah plastik. Dalam operasi pada Rabu 25 Maret, tim medis melakukan pemindahan jaringan, pemasangan membran amnion, serta penjahitan sementara kelopak mata kanan untuk melindungi kornea yang mengalami penipisan. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Sabtu 28 Maret 2026. Yoga menambahkan tim medis menemukan adanya iskemia atau kekurangan aliran darah pada bagian bawah sklera mata kanan sekitar 40%. Kondisi ini menyebabkan penipisan jaringan sehingga diperlukan tindakan tambahan untuk menjaga stabilitas mata. Sebagai informasi, Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya pada Kamis 12 Maret 2026. Kasus ini menyeret 4 prajurit TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang bertugas di detasmen Markas Bais TNI dan keempatnya kini ditahan di Puspom TNI. Imbas dari skandal tersebut, Letjen Yudi Abdi Mantio memutuskan melepas jabatannya sebagai Kepala Bais. Pada hari ini, kami dari Komnas HAM, kami ada 3 komisioner, 1 Ibu Anis Hidayah Ketua, saya Pramono Ubay Tantowi, Komisioner Mediasi, dan Pak Saurlin Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan. Hari ini kami menjadwalkan dan tadi sudah bertemu pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami bertemu dengan pimpinan RSCM dan beberapa anggota tim dokter yang menangani saudara AY. Ya, kami hari ini meminta keterangan informasi terkait dengan kondisi saudara AY sejak dari awal masuk rumah sakit sampai penanganan terakhir. Ya. Kita ingin mendapatkan bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil oleh tim dokter dari sejak awal sampai terakhir dan rencana penanganan ke depan akan seperti apa. Ya, jadi itu yang terutama kita gali. Lalu yang kedua, kita juga menggali informasi terkait dengan seberapa dampak, gitu ya, dampak dari cairan yang disiramkan itu terhadap saudara AY, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang, mungkin dari sisi fisik maupun psikis yang mungkin dialami oleh saudara AY. Nah, itu beberapa hal yang kita gali pada hari ini dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kira-kira demikian. Bu Anis, kalau mau ingin tambahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi siang hari ini memang kami mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Informasinya sangat mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dampak medis dan juga
dampak psikologis akibat peristiwa penyiraman air keras yang diberikan kepada saudara AY. Tentu informasi ini menjadi sangat dibutuhkan oleh Komnas HAM untuk kemudian nanti kami lakukan analisis ya dari temuan-temuan yang fakta-fakta yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, dan penjelasan secara jangka panjang juga kami dapatkan, dan ini sangat penting untuk bahan analisis kami ke depan untuk kemudian nantinya menyusun satu rekomendasi terkait dengan kasus ini. Saya kira itu soal materi tentu kami tidak bisa menyampaikan, nanti kami akan sampaikan secara terpisah ketika Komnas HAM sudah menyusun satu rekomendasi. Mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Aktivis Kontras Andre Yunus hingga kini masih menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi yang dialaminya menimbulkan luka bakar serius termasuk komplikasi pada mata kanan. Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa berlangsung singkat. Berdasarkan keterangan tim medis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, tepatnya pada Kamis 26 Maret 2026, proses penyembuhan total diperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komisioner Komnas HAM lainnya, yakni Pramono Ubay Tantowi, yang menyebut kondisi mata kanan Andri masih dalam pemantauan intensif.
Menurutnya, tim medis terus melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah kerusakan lebih parah. RSCM sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempertahankan integritas bola mata kanan serta mengendalikan peradangan. Sementara itu, Yoga Nara, manajer hukum dan humas RSCM menjelaskan bahwa tim medis melakukan debridement cangkok kulit dan operasi terpadu yang melibatkan dokter mata serta bedah plastik. Dalam operasi pada Rabu 25 Maret, tim medis melakukan pemindahan jaringan, pemasangan membran amnion, serta penjahitan sementara kelopak mata kanan untuk melindungi kornea yang mengalami penipisan. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Sabtu 28 Maret 2026. Yoga menambahkan tim medis menemukan adanya iskemia atau kekurangan aliran darah pada bagian bawah sklera mata kanan sekitar 40%. Kondisi ini menyebabkan penipisan jaringan sehingga diperlukan tindakan tambahan untuk menjaga stabilitas mata. Sebagai informasi, Andre Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya pada Kamis 12 Maret 2026. Kasus ini menyeret 4 prajurit TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang bertugas di Detasmen Markas Bais TNI dan keempatnya kini ditahan di Puspom TNI. Imbas dari skandal tersebut, Letjen Yudi Abdi Mantio memutuskan melepas jabatannya sebagai Kepala Bais. Pada hari ini, kami dari Komnas HAM, kami ada 3 komisioner, 1 Ibu Anis Hidayah Ketua, saya Pramono Betantawi, Komisioner Mediasi, dan Pak Saurlin Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan. Hari ini kami menjadwalkan dan tadi sudah bertemu pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami bertemu dengan pimpinan RSCM dan beberapa anggota tim dokter yang menangani saudara AY. Ya, kami hari ini meminta keterangan informasi terkait dengan kondisi saudara AY sejak dari awal masuk rumah sakit sampai penanganan terakhir. Ya. Kita ingin mendapatkan bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil oleh tim dokter dari sejak awal sampai terakhir dan rencana penanganan ke depan akan seperti apa. Ya. Jadi itu yang terutama kita gali. Lalu yang kedua, kita juga menggali informasi terkait dengan seberapa dampak, gitu ya, dampak dari cairan yang disiramkan itu terhadap saudara AY, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang, mungkin dari sisi fisik maupun psikis yang mungkin dialami oleh saudara AY. Nah, itu beberapa hal yang kita gali pada hari ini dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kira-kira demikian. Bu Anis, kalau mau ingin ditambahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi siang hari ini memang kami mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Informasinya sangat mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dampak medis dan juga dampak psikologis akibat peristiwa penyiraman air keras yang diberikan kepada saudara AY. Tentu informasi ini menjadi sangat dibutuhkan oleh Komnas HAM untuk kemudian nanti kami lakukan analisis ya dari teman-teman yang fakta-fakta yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, dan penjelasan secara jangka panjang juga kami dapatkan, dan ini sangat penting untuk bahan analisis kami ke depan untuk kemudian nantinya menyusun satu rekomendasi terkait dengan kasus ini. Saya kira itu soal materi tentu kami tidak bisa menyampaikan, nanti kami akan sampaikan secara terpisah ketika Komnas HAM sudah menyusun satu rekomendasi.
Mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Aktivis Kontras Andre Yunus hingga kini masih menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi yang dialaminya menimbulkan luka bakar serius termasuk komplikasi pada mata kanan. Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa berlangsung singkat. Berdasarkan keterangan tim medis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, tepatnya pada Kamis 26 Maret 2026, proses penyembuhan total diperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komisioner Komnas HAM lainnya, yakni Pramono Ubay Tantowi, yang menyebut kondisi mata kanan Andri masih dalam pemantauan intensif. Menurutnya, tim medis terus melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah kerusakan lebih parah. RSCM sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempertahankan integritas pola mata kanan serta mengendalikan peradangan. Sementara itu, Yoga Nara, manajer hukum dan humas RSCM menjelaskan bahwa tim medis melakukan debridement cangkok kulit dan operasi terpadu yang melibatkan dokter mata serta bedah plastik. Dalam operasi pada Rabu 25 Maret, tim medis melakukan pemindahan jaringan, pemasangan membran amnion, serta penjahitan sementara kelopak mata kanan untuk melindungi kornea yang mengalami penipisan. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Sabtu 28 Maret 2026. Yoga menambahkan tim medis menemukan adanya iskemia atau kekurangan aliran darah pada bagian bawah sklera mata kanan sekitar 40%. Kondisi ini menyebabkan penipisan jaringan sehingga diperlukan tindakan tambahan untuk menjaga stabilitas mata. Sebagai informasi, Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya pada Kamis 12 Maret 2026. Kasus ini menyeret 4 prajurit TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang bertugas di Detasmen Markas Bais TNI dan keempatnya kini ditahan di Puspom TNI. Imbas dari skandal tersebut, Letjen Yudi Abdi Mantio memutuskan melepas jabatannya sebagai Kepala Bais. Pada hari ini, kami dari Komnas HAM, kami ada 3 komisioner, 1 Ibu Anis Hidayah Ketua, saya Pramono Ubay Tantowi, Komisioner Mediasi, dan Pak Saurlin Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan. Hari ini kami menjadwalkan dan tadi sudah bertemu pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami bertemu dengan pimpinan RSCM dan beberapa anggota tim dokter yang menangani saudara AY. Ya, kami hari ini meminta keterangan informasi terkait dengan kondisi saudara AY sejak dari awal masuk rumah sakit sampai penanganan terakhir. Ya. Kita ingin mendapatkan bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil oleh tim dokter dari sejak awal sampai terakhir dan rencana penanganan ke depan akan seperti apa.
ya. Jadi itu yang terutama kita gali. Lalu yang kedua, kita juga menggali informasi terkait dengan seberapa dampak, gitu ya, dampak dari cairan yang disiramkan itu terhadap saudara AY, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang, mungkin dari sisi fisik maupun psikis yang mungkin dialami oleh saudara AY. Nah, itu beberapa hal yang kita gali pada hari ini dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kira-kira demikian. Bu Anis, kalau mau ini tambahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi siang hari ini memang kami mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak Rumah Sakit RSCM, diterima oleh Direktur Medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Informasinya sangat mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dampak medis dan juga dampak psikologis akibat peristiwa penyiraman air keras yang diberikan kepada saudara AY. Tentu informasi ini menjadi sangat dibutuhkan oleh Komnas HAM untuk kemudian nanti kami lakukan analisis ya dari temuan-temuan yang fakta-fakta yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, dan penjelasan secara jangka panjang juga kami dapatkan, dan ini sangat penting untuk bahan analisis kami ke depan untuk kemudian nantinya menyusun satu rekomendasi terkait dengan kasus ini. Saya kira itu soal materi tentu kami tidak bisa menyampaikan, nanti kami akan sampaikan secara terpisah ketika Komnas HAM sudah menyusun satu rekomendasi.
informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Aktivis Kontras Andre Yunus hingga kini masih menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi yang dialaminya menimbulkan luka bakar serius termasuk komplikasi pada mata kanan. Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa berlangsung singkat. Berdasarkan keterangan tim medis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, tepatnya pada Kamis 26 Maret 2026, proses penyembuhan total diperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komisioner Komnas HAM lainnya, yakni Pramono Ubay Tantowi, yang menyebut kondisi mata kanan Andri masih dalam pemantauan intensif. Menurutnya, tim medis terus melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah kerusakan lebih parah. RSCM sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempertahankan integritas bola mata kanan serta mengendalikan peradangan. Sementara itu, Yoga Nara, manajer hukum dan humas RSCM menjelaskan bahwa tim medis melakukan debridement cangkok kulit dan operasi terpadu yang melibatkan dokter mata serta bedah plastik. Dalam operasi pada Rabu 25 Maret, tim medis melakukan pemindahan jaringan, pemasangan membran amnion, serta penjahitan sementara kelopak mata kanan untuk melindungi kornea yang mengalami penipisan. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Sabtu 28 Maret 2026. Yoga menambahkan tim medis menemukan adanya iskemia atau kekurangan aliran darah pada bagian bawah sklera mata kanan sekitar 40%. Kondisi ini menyebabkan penipisan jaringan sehingga diperlukan tindakan tambahan untuk menjaga stabilitas mata. Sebagai informasi, Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya pada Kamis 12 Maret 2026. Kasus ini menyeret 4 prajurit TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang bertugas di detasmen Markas Bais TNI dan keempatnya kini ditahan di Puspom TNI. Imbas dari skandal tersebut, Letjen Yudi Abdi Mantio memutuskan melepas jabatannya sebagai Kepala Bais. Pada hari ini, kami dari Komnas HAM, kami ada 3 komisioner, 1 Ibu Anis Hidayah Ketua, saya Pramono Ubay Tantowi, Komisioner Mediasi, dan Pak Saurlin Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan. Hari ini kami menjadwalkan dan tadi juga bertemu pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami bertemu dengan pimpinan RSCM dan beberapa anggota tim dokter yang menangani saudara AY. Ya, kami hari ini meminta keterangan informasi terkait dengan kondisi saudara AY sejak dari awal masuk rumah sakit sampai penanganan terakhir. Ya. Kita ingin mendapatkan bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil oleh tim dokter dari sejak awal sampai terakhir dan rencana penanganan ke depan akan seperti apa. Ya. Jadi itu yang terutama kita gali. Lalu yang kedua, kita juga menggali informasi terkait dengan beberapa dampak, gitu ya, dampak dari cairan yang disiramkan itu terhadap saudara AY, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang, mungkin dari sisi fisik maupun psikis yang mungkin dialami oleh saudara AY. Nah, itu beberapa hal yang kita gali pada hari ini dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kira-kira demikian, Bu Anis, kalau mau ingin tambahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi siang hari ini memang kami mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain.
informasinya sangat mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dampak medis dan juga dampak psikologis akibat peristiwa penyiraman air keras yang diberikan kepada saudara AY. Tentu informasi ini menjadi sangat dibutuhkan oleh Komnas HAM untuk kemudian nanti kami lakukan analisis ya dari temuan-temuan yang fakta-fakta yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, dan penjelasan secara jangka panjang juga kami dapatkan, dan ini sangat penting untuk bahan analisis kami ke depan untuk kemudian nantinya menyusun satu rekomendasi terkait dengan kasus ini. Saya kira itu soal materi tentu kami tidak bisa menyampaikan, nanti kami akan sampaikan secara terpisah ketika Komnas HAM sudah menyusun satu rekomendasi. Mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Aktivis Kontras Andre Yunus hingga kini masih menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi yang dialaminya menimbulkan luka bakar serius termasuk komplikasi pada mata kanan. Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa berlangsung singkat. Berdasarkan keterangan tim medis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, tepatnya pada Kamis 26 Maret 2026, proses penyembuhan total diperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komisioner Komnas HAM lainnya, yakni Pramono Ubay Tantowi,
yang menyebut kondisi mata kanan Andri masih dalam pemantauan intensif. Menurutnya, tim medis terus melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah kerusakan lebih parah. RSCM sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempertahankan integritas pola mata kanan serta mengendalikan peradangan. Sementara itu, Yoga Nara, manajer hukum dan humas RSCM menjelaskan bahwa tim medis melakukan debridement cangkok kulit dan operasi terpadu yang melibatkan dokter mata serta bedah plastik. Dalam operasi pada Rabu 25 Maret, tim medis melakukan pemindahan jaringan, pemasangan membran amnion, serta penjahitan sementara kelopak mata kanan untuk melindungi kornea yang mengalami penipisan. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Sabtu 28 Maret 2026. Yoga menambahkan tim medis menemukan adanya iskemia atau kekurangan aliran darah pada bagian bawah sklera mata kanan sekitar 40%. Kondisi ini menyebabkan penipisan jaringan sehingga diperlukan tindakan tambahan untuk menjaga stabilitas mata. Sebagai informasi, Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya pada Kamis 12 Maret 2026. Kasus ini menyeret 4 prajurit TNI berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang bertugas di detasmen Markas Bais TNI dan keempatnya kini ditahan di Puspom TNI. Imbas dari skandal tersebut, Letjen Yudi Abdi Mantio memutuskan melepas jabatannya sebagai Kepala Bais. Pada hari ini, kami dari Komnas HAM, kami ada 3 komisioner, 1 Ibu Anis Hidayah Ketua, saya Pramono Betantawi, Komisioner Mediasi, dan Pak Saurlin Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan. Hari ini kami menjadwalkan dan tadi sudah bertemu pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami bertemu dengan pimpinan RSCM dan beberapa anggota tim dokter yang menangani saudara AY. Ya, kami hari ini meminta keterangan informasi terkait dengan kondisi saudara AY sejak dari awal masuk rumah sakit sampai penanganan terakhir. Ya. Kita ingin mendapatkan bagaimana langkah-langkah yang sudah diambil oleh tim dokter dari sejak awal sampai terakhir dan rencana penanganan ke depan akan seperti apa. Ya. Jadi itu yang terutama kita gali. Lalu yang kedua, kita juga menggali informasi terkait dengan seberapa dampak, gitu ya, dampak dari cairan yang disiramkan itu terhadap saudara AY, baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang, mungkin dari sisi fisik maupun psikis yang mungkin dialami oleh saudara AY. Nah, itu beberapa hal yang kita gali pada hari ini dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kira-kira demikian. Bu Anis, kalau mau ingin ditambahkan. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi siang hari ini memang kami mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Informasinya sangat mendalam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dampak medis dan juga dampak psikologis akibat peristiwa penyiraman air keras yang diberikan kepada saudara AY. Tentu informasi ini menjadi sangat dibutuhkan oleh Komnas HAM untuk kemudian nanti kami lakukan analisis ya dari temuan-temuan yang fakta-fakta yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit, dan penjelasan secara jangka panjang juga kami dapatkan, dan ini sangat penting untuk bahan analisis kami ke depan untuk kemudian nantinya menyusun satu rekomendasi terkait dengan kasus ini. Saya kira itu soal materi tentu kami tidak bisa menyampaikan, nanti kami akan sampaikan secara terpisah ketika Komnas HAM sudah menyusun satu rekomendasi.
Mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari pihak rumah sakit RSCM, diterima oleh direktur medis dan juga tim dokter yang menangani, baik itu dokter mata maupun dokter yang menangani luka bakar, termasuk tim-tim yang lain. Aktivis Kontras Andre Yunus hingga kini masih menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi yang dialaminya menimbulkan luka bakar serius termasuk komplikasi pada mata kanan. Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa berlangsung singkat. Berdasarkan keterangan tim medis RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, tepatnya pada Kamis 26 Maret 2026, proses penyembuhan total diperkirakan memakan waktu hingga 2 tahun lamanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komisioner Komnas HAM lainnya, yakni Pramono Ubay Tantowi, yang menyebut kondisi mata kanan Andri masih dalam pemantauan intensif. Menurutnya, tim medis terus melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah kerusakan lebih parah. RSCM sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mempertahankan integritas pola mata kanan serta mengendalikan peradangan. Sementara itu, Yoga Nara, manajer hukum dan humas RSCM menjelaskan bahwa tim medis melakukan debridement cangkok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.